Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati para asatidz, para alim ulama dan seluruh jamaah Majelis Darul Muhibbin yang mudah-mudahan selalu dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya hormati Sahibul Bait Bapak Haji Dayat beserta keluarga besar, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita dikumpulkan Allah, dipertemukan Allah di majelis yang mulia ini dalam rangka pembukaan majelis Darul Muhibbin yang setiap seminggu sekali atau setiap malam Kamis, sekaligus akikah ya, putra dari Bapak Haji Dayat ya. Namanya dari siapa? Septian. Kok jadi Asep? Oh ya, Septian Hidayat. Bin Haji Dayat. Mudah-mudahan anak yang diakikahkan akan tumbuh kembang menjadi anak yang soleh, anak yang pinter, anak yang nanti akan mengangkat derajat kedua orang tuanya, anak yang akan memberi syafaat kepada kedua orang tuanya nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Seperti yang sudah sering saya sampaikan, bahwa salah satu syarat anak bisa mensyafaati orang tua, kalau kita punya anak soleh, solehah min ahlil jannah, dia diizinkan memberi syafaat itu kalau dia diakikahkan ya. Ini pengertian ulama atau penafsiran ulama dari hadis al-ghulam murtahanun bi aqiqatih. Jadi anak itu tergadai oleh akikahnya. Meskipun ada sebagian ulama yang berpendapat makna dari hadis itu adalah bahwa anak yang tidak diakikahkan itu layanmu numu wa mithlihi, tidak akan bisa berkembang seperti anak-anak seusianya ya. Anak kalau nggak diakikahin itu terlambat, teman-temannya udah bisa ini bisa itu, dia belum bisa. Ini bisa jadi karena belum diakikahkan. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekali lagi mudah-mudahan Ananda Septian akan menjadi ahli jannah dan bisa memberi syafaat kepada orang tuanya. Terutama yang harus diakikahkan itu kalau anak meninggal masih kecil, anak orang beriman, anak orang Islam yang belum balik sudah meninggal, berarti dia belum punya dosa ya. Karena anak yang belum balik itu belum diperintahkan apa-apa. Makanya karena anak yang meninggal sebelum balik nggak punya dosa, dia dijamin masuk surga. Jadi kalau ada orang punya anak belum balik meninggal, walaupun di satu sisi sedih tentu, tapi di sisi lain bersyukur. Kenapa? Anak itu pasti bahagia di sana. Itu jadi tabungan orang tua. Tinggal anak diakikahin. Satu, nomor dua, bapak ibunya harus mati bawa iman. Sebab kalau orang tuanya mati nggak bawa iman, berarti matinya dalam keadaan kafir. Itu jangankan anak, Nabi SAW tidak diizinkan memberi syafaat. Nah, dan ternyata mati bawa iman ini bukan perkara mudah.
Imannya harus selalu dipupuk. Kata Nabi, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbarui selalu imanmu dengan la ilaha illallah. Jadi kalau iman pengen kuat, sering-sering baca la ilaha illallah. Terutama saya pernah dapat ijazah ya. Kalau bacanya jangan buru-buru. Ya. Kalau pengen meruqyah diri sendiri, itu bisa dengan la ilaha illallah. Caranya gimana? Baca la ilaha illallah satu nafas. Dari kanan la ilaha illallah, langsung disedot lagi. Ya. Itu aura-aura positif masuk, sehingga nanti yang negatif di badan kita akan terusir. Ya. Anak biasanya kalau ini dipakai juga di sana, di mana nih penyembuhan orang gila itu di Suryalaya. Ya, itu salah satu muridnya itu. Jadi jam 12 malam biasanya dibangunin suruh berendam. Kenapa berendam? Karena di badannya banyak setan. Setan itu terbuat dari api. Maka biar padam direndam. Sama juga kalau ada orang suka marah-marah mulu, orang lagi marah-marah itu segera berwudu. Kenapa? Marah itu dari setan, dan setan itu padam kalau kena air. Udah wudu masih marah juga, guyurin. Masih marah juga, rendem. Jadi kalau mau meruqyah, termasuk misalnya ada anak kita nakal susah diatur, yang enggak usah dikasih tahu manfaatnya, ajak aja gitu. La ilaha illallah sampai nafas habis, sedot lagi. Gitu. Coba praktekin, enggak usah banyak-banyak, istiqomah. Ya, syukur-syukur bisa 100 kali dalam malam. Jangan la ilaha illallah. Itu ada manfaatnya, tapi kurang. Kalau bikin mantap ya tadi. La ilaha illallah. Illallah itu ke kiri. Kenapa ke kiri? Karena hati adanya di kiri. Seolah-olah kita memasukkan Allah ke dalam hati. La ilaha illallah. Diisap lagi. Jadi illallah yang keluar tadi masukin lagi. Biar tertanam dalam badan kita. Ya. Itu kalau iman pengen kuat. Sehingga nanti waktu mati kita kuat memegang iman ini. Karena kata Nabi, ketika orang mukmin meninggal, ini iblis mengerahkan pasukan. Bagaimana caranya orang itu biar tadinya rajin sholat, tapi matinya bisa su'ul khotimah, imannya lepas. Semakin alim atau semakin soleh orang yang mau meninggal, maka setan yang dikirim juga semakin kuat. Ya, kalau yang meninggal kiai itu mungkin setan yang diutus, ya, itu jenderalnya setan. Ya, sesuai. Dan itu bisa menggoda. Kalau yang nggak kuat imannya tergoda. Begitu tergoda, detik-detik nyawamu lepas ini, iman lepas, nyawa lepas, selesai berarti matinya kafir. Termasuk mengaji, duduk di majelis taklim seperti ini juga menguatkan iman. Karena di sinilah Allah turunkan rahmatnya, turunkan maghfirahnya. Ya, ini semua menguatkan iman kita. Jadi tempat akhir zaman paling baik adalah majelis taklim, paling baik lah. Nanti kita baca fadilahnya. Ya. Jadi untuk akikah, mudah-mudahan sekali lagi anak yang diakikahkan akan menjadi anak yang sehat lahir batin, ya, cerdas, pintar, yang penting lagi soleh, nanti bisa memberi syafaat kepada kedua orang tua, dan mudah-mudahan kedua orang tuanya nanti akan meninggal tetap membawa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan baca kitab yang dulu juga mungkin pernah saya baca. Karena ini pembukaan, saya akan bacakan tentang fadilah atau keutamaan mencari ilmu, biar kita semangat untuk mencari ilmu, karena ini pahalanya nggak terhitung. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu kepada Abdullah bin Mas'ud,
Ini salah satu sahabat dekatnya Nabi. Kata Nabi, ya ibna Mas'udin, wahai Ibnu Mas'ud. Jadi kalau nama sahabat nggak pakai sebut nama, langsung Ibnu, hei anaknya Mas'ud, hei anaknya Anu. Berarti yang kebuang nama Abdullah. Karena ada Ibnu Umar, berarti Abdullah bin Umar. Ibnu Mas'ud berarti Abdullah bin. Qala Ibnu Abbas berarti Abdullah bin Abbas. Wahai Abdullah bin Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabatin. Wahai Abdullah bin Mas'ud, dudukmu sesaat di majlis ilmu. Kayak kita sekarang ini duduk di majlis ilmu, meskipun kamu nggak megang pulpen, kamu nggak mencatat satu huruf pun, dudukmu itu lebih bagus dibandingkan memerdekakan 1000 budak. Ya, budak itu harganya mahal, lebih mahal dari onta. Ini sekarang nggak ada. Dulu, zaman dulu Nabi diutus masih ada perbudakan. Apa berarti Islam menghalalkan? Tidak. Ketika Nabi diutus, komoditi paling bagus, paling hebat saat itu adalah komoditi yang berupa budak. Orang jual beli itu jual beli budak. Jadi orang tapi diperbudak, dijual belikan. Sehingga waktu itu keren kalau ada orang punya toko budak gitu kan. Bukan toko mobil, orang mobil juga nggak ada. Jadi itu kalau Nabi langsung mengatakan haram, pasti dakwah Nabi ditolak. Ini berlawanan dengan arus. Jadi perbudakan itu haram, tapi Nabi nggak langsung mengharamkan. Cuma Nabi berpikir keras bagaimana menghabiskan perbudakan. Tentu di samping atas petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara macam-macam, yang denda dengan apa, termasuk ya iming-iming pahala yang besar. Dan hari ini memang sudah habis. Ini bicara zaman dulu. Jadi dudukmu sesaat di majelis ilmu, meskipun kamu nggak pegang pulpen, kamu nggak mencatat satu huruf pun, maknanya apa? Meskipun kamu pulang dari ngaji juga lupa, masuk kuping kanan langsung keluar kuping kiri, atau mungkin nggak masuk sama sekali, orang-orang tidur di sini. Meskipun seperti itu di sini, meskipun duduk terus ngantuk, nyender, pules misalnya, dudukmu, kata dia kan dudukmu di majelis ilmu itu pahalanya lebih besar dibanding memerdekakan 1000 budak. Coba diuangkan berapa? Nggak mampu kita. Tapi ternyata itu masih kalah bagus dibandingkan duduk di sini. Ini kita kan banyak dosa, ya kan? Ini cara ngapus dosa gampang ya, duduk majelis taklim udah. Itulah. Kemudian nomor 2 kata Nabi, wa nadharuka ila wajhil alim ay binadharil mahabbah khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Melihatmu kepada wajah orang alim, jadi melihat wajah orang alim dengan pandangan penglihatan mahabbah, pandangan cinta, itu lebih bagus dibandingkan sedekah 1000 kuda di jalan Allah. Jadi sedekah di jalan Allah 1000. Ini juga kayaknya nggak mampu kalau sedekah kuda. Berapa harganya? Ini kuda buat perang loh ya, bukan kuda biasa. Kuda yang bisa untuk perang. Mungkin kayak kudanya siapa itu, Pangeran Diponegoro gitu kan. Taruhlah paling murah harganya 1 juta aja, paling murah, walaupun nggak mungkin. 1 juta kali 1000 berapa ya? 1 miliar. Berarti ngelihat wajah ulama dengan pandangan cinta, ngelihat itu senang gitu loh. Ya, bukan terus gitu enggak. Ya. Ya. Ngelihat, tapi lihatnya tuh ngelihatnya senang, terus cinta. Itu ngelihat wajah ulama seperti itu pahalanya lebih besar dibanding sedekah 1000 kuda. Tadi kita hitung kalau kuda paling murah 1 juta, berarti lebih mahal pahalanya yang lewat orang alim dibandingkan 1 miliar. Pernah sedekah 1 miliar?
Atau pernah punya nggak 1 miliar? Nggak pernah. Saya pernah punya 10 miliar. Pas saya mau pakai dibangunin sama istri. Mimpi katanya. Ini uang 10 miliar lagi mau beli mobil gitu. Kata istri, bangun deh siang katanya. Ya nggak jadi beli mobil. Itu kedua. Pahala ketiga ada lagi, wassalamuka alal alimi khairun laka min ibadati alfi sanatin. Membaca salam kepada orang alim, membaca salam kepada ulama, itu pahalanya lebih bagus dibandingkan ibadah 1000 tahun. Jadi biasakan ketemu ustadz, ketemu kiai, ketemu habib, kita mulai duluan, ya. Kita salam, baca salam saja. Karena salam apa? Salam itu doa. Kalau kita membaca ada guru, assalamualaikum guru, berarti kita, ya Allah mudah-mudahan keselamatan untukmu. Itu kan doa. Artinya mendoakan selamat kepada guru, kepada orang alim, pahalanya lebih bagus dibandingkan ibadah 1000 tahun. Nggak mungkin kita ibadah 1000 tahun. Saya yakin ini di sini kalau ya didoain umur 1000 tahun nggak ada yang mau. Mau 1000 tahun? Capek, ya. Ya. Ntar mainnya sama cicitnya. Kada dzakarul Hafidz Al-Mundhiri. Demikianlah hadis dituturkan, disebutkan oleh Imam Al-Hafidz. Orang kalau punya gelar Al-Hafidz dalam hadis, ya, kalau di Quran Al-Hafidz abal Quran. Dalam ilmu hadis, gelar Al-Hafidz diberikan kepada orang yang hafal 100.000 hadis. Baik matan atau sanad. Matan itu teksnya. Sanad itu yang tuh ruwiya an fulan an fulan an fulan an fulan an Abu Hurairah an Rasulillah. An itu namanya sanad. Ya. Orang yang punya gelar Al-Hafidz itu yang hafal 100.000 hadis, baik matan hadisnya, teks hadisnya atau sanad. Jadi tahu misalnya hadis innamal a'malu binniyat. Ini riwayat siapa? Ini riwayat anu dari anu dari anu dari anu dari anu. Hadis kedua riwayat dari siapa? Tahu sampai 100.000. Artinya apa? Hadis yang tadi disampaikan itu bukan hadis main-main. Itu diriwayatkan oleh orang yang hafal 100.000 hadis. Saya ulangi, itu baru yang pertama tadi, hadis pertama. Kita duduk di sini itu dapat 3 manfaat. Satu, dudukmu, kata Nabi, dudukmu, ini Nabi yang ngomong, lebih bagus dibandingkan ibadah memerdekakan 1000 budak. Duduk, ya, meskipun nggak nyatet, nggak nulis, nggak megang pulpen, bahkan mungkin lupa, ataupun malah tidur di sini, dapat, ya, turun rahmat pun dapat yang tidur. Manfaat nomor 2 kata Nabi, melihat wajah orang alim itu pahalanya lebih bagus dibandingkan sedekah 1000 budak. Ini yang dapat yang nggak tidur. Kalau yang tidur ntar malah protes, nggak jadi ngaji ya? Oh jadi. Lah tadi Ustadz, nah mana katanya? Katanya dari awal sampai Ustadznya pulang dia tidur. Dia dulu ada protes katanya, salat Jumat dia protes. Ternyata Jumatan sini nggak ada khutbahnya katanya. Rupanya dia masuk masjid sebelum adzan, mungkin udah teler ngantuk. Khotib yang mimbar dia nggak tahu, khotib selesai juga nggak tahu, sampai komat baru bangun. Dia protes katanya, di sini khutbah Jumatan nggak pakai khutbah. Nah, nomor 3 pahalanya tadi membaca salam. Ya biasakan baca salam. Pahalanya lebih bagus daripada ibadah 1000 tahun. Wa an Umar bin Khattab, dan diriwayatkan dari Umar bin Khattab qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Umar bin Khattab bercerita, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda. Apa sabdanya? Man masya ila halqati alimin. Barang siapa berjalan menuju tempat orang alim, tempat ngaji seperti ini, berjalan menuju tempat ngaji, kana lahu bi kulli khatwatin mi'atu hasanah, maka setiap langkah berpahala 100 kebaikan. Setiap langkah. Hitung aja dari rumah ke sini berapa langkah tadi, ya.
Kalau dari rumah ke sini 100 langkah, berarti pulang pergi 200. 200 kalikan 100. Ya. Berapa 200 kali 100? 2000. Juta. Benar 20. 200 kali 200 40.000 ya, 40.000 ya. Itu kalau jalannya cuma 100 langkah. Kalau yang jalan dari rumahnya 1000 langkah, ya kaliin aja. Faida jalasa indahu. Saya ulang, kata Nabi, barang siapa jalan menuju majelis taklim, maka setiap langkah mendapat pahala 100. Dan ketika duduk wastama dan mendengar mayakul yang diucapkan oleh ulama, oleh gurunya, kana lahu bikulli kalimatin hasanah, setiap kata mendapat 1 kebaikan. Jadi kalau di majelis taklim hitung aja yang keluar dari mulut gurunya itu berapa kata gitu. Kalau ada 1000 kata, berarti yang didengar masuk kuping 1000 kata itu udah 1000 pahala. Belum yang langkah tadi. Kan? Kata Dzakarun Nawawi fi Riyadhus Shalihin. Demikian disebutkan Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man intaqala ay tahawwala masyian aw raqiban min mahallihi ila mahallin akhar liyata'allama ilman. Barang siapa pindah tempat baik masyian jalan kaki aw raqiban atau berkendara, ya, pindah dari tempat ke tempat lain untuk apa? Liyata'allama ilman, untuk mencari ilmu. Kayak sekarang nih, orang dari rumah, kita dari rumah ke sini untuk menuntut ilmu. Minal ulumi syar'iyati, dari ilmu agama. Orang yang pindah tempat, jalan kaki kayak berkendara kayak pindah tempat, tujuannya mencari ilmu agama, ghufira lahu qabla ayyahtuwa, maka orang itu sudah dimaafkan dosa-dosanya sebelum melangkah dari rumah. Niat mau ngaji, ya, di rumah udah niat mau ngaji, baru niat saja belum melangkah, itu dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, dengan syarat memang ngajinya karena Allah, ya, bukan karena pengen ngopi, bukan. Ada loh di rumah, ngopi di rumah boros, mendingan sono pengajian gratis. Nah itu lain lagi nanti, ya. Apalagi kalau kesini niatnya karena denger ada akikah misalnya. Nah, begitu nggak ada akikah nggak ngaji. Jadi orang yang pindah tempat untuk mencari ilmu semata-mata karena Allah, sebelum melangkah dosanya diampuni. Kurang apa aja, Pak? Mungkin nanti ini Nabi kalau melihat umatnya nggak pernah ngaji, paling gemes Nabi nih, kurang ngajar, kamu dikasih tahu pahalanya masih nggak ngaji juga gitu kan. Giliran mancing aja nggak disuruh berangkat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama'a fa innahum indallahi kurama'u mukramuna. Kata Nabi, muliakanlah ulama. Nih saya cerita dikit, ya. Saya jadi ingat guru saya, Kiai Ahmad Jazuli, ya, pendiri Pondok Ploso tempat saya dan Pak Mukmin mondok ini. Saya bisa baca ini juga karena dapat ilmu dari situ, ya. Kiai Jazuli ini nama kecilnya Mas'ud, ya. Mas'ud bin Haji Usman, anak Pak Haji. Haji Usman itu bukan kiai. Haji Usman cuman pegawai penghulu pada zaman Belanda, ya. Waktu zaman Belanda Haji Usman itu jadi pegawainya Belanda, atau pokoknya di jabatnya penghulu lah, ya. Bukan kiai. Tapi Haji Usman ini orang yang sangat hormat, sangat ta'zim, sangat cinta kepada ulama. Sehingga dalam 1 minggu ini pasti beliau kalau enggak kepada ulama yang masih hidup,
ya ziarah ke makam ulama. Ini cerita yang saya dengar nih ya. Jadi beliau itu sangat menghormati ulama, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Dan itu dibuktikan. Kalau nggak salah setiap hari Jumat atau malam Jumat, beliau selalu keluar rumah. Kemana? Kenapa? Atau kemana? Kalau nggak ziarah kubur ulama, dia silaturahmi ke rumah ulama. Di samping memang beliau minta doa. Doanya apa? Minta doa supaya anak-anaknya jadi orang yang pintar. Kata beliau, masa iya sih seminggu sekali saya minta doa dari sekian banyak ulama, dari sekian kali doa, masa iya tidak satu pun dari mulut ulama itu doa yang dikabulkan? Pasti ada yang karena bapaknya cinta ulama, maka ini punya anak yang namanya Mas'ud, yang kemudian besar menjadi Ahmad Jazuli. Itu menjadi orang yang alim luar biasa ya, merintis pesantren. Sekarang santrinya mungkin kalau dikumpulin ada 10.000 ya, santrinya. Itu berangkat bukan dari anak ya. Artinya apa? Kita juga bisa. Kalau pengen punya anak yang alim, mulailah dari senang kepada ulama. Senang kepada ulama, insya Allah ya, anak kita akan jadi anak yang soleh ya. Ya kalau kita senangnya sama biduan, ya jangan salah kalau anak kita nyanyi mulu. Sampai jarak kubur emaknya yang disetel lagu dangdut HP-nya itu ya. Ini cerita memuliakan ulama. Kata Nabi, muliakanlah ulama. Kenapa memuliakan ulama? Akrimul ulama, fa'innahum, karena para ulama itu di sisi Allah adalah orang-orang pilihan. Mukramuna aidal malaikat, dan di sisi malaikat dia adalah orang-orang yang dimuliakan. Jadi ulama itu di sisi Allah adalah orang pilihan. Kalau di mata malaikat adalah orang-orang yang dimuliakan. Muliakan itu caranya gimana? Bi'an tu'amiluhum bil ijlal wal ihsan ilaihim. Caranya dengan memperlakukan ulama dengan cara mengagungkan dan berbuat baik kepada ulama. Muliakan ulama, berbuat baik kepada ulama. Bil qauli wal fi'li, baik dengan ucapan atau perbuatan. Mudah-mudahan kita bisa amalin ini ya. Karena di luaran sana udah banyak orang yang begitu beraninya mulutnya mencaci ulama. Habib Lutfi dicaci hanya karena beliau mau jadi watim pres. Katanya Habib sudah hubudunya, Habib sudah ya nggak zuhud. Kiai Ma'ruf jadi wapres, katanya Kiai Ma'ruf penjilatnya, penguasa dolim dan seterusnya. Padahal kita nggak tahu. Beliau kan yang paling tahu. Beliau punya ilmu, latar belakangnya apa beliau mau. Udah kita husnudzon yang baik kita lihat. Ini hari ini banyak orang yang mulutnya gampang banget ngatain ya, Kang Said dikata-katain, Gus Muafik dikata-katain ya. Nah, saya ulangi, kata Nabi pesannya muliakanlah ulama, karena ulama itu di sisi Allah adalah hamba-hamba pilihan. Di kalangan malaikat ulama itu dimuliakan. Terus wa an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Idza tahaddasal alim fi majlisi bil ilmi walam yadkhulhu hazlun wala laghun khalaqallahu min kulli kalimatin tala'at min famihi malakan yastaghfirullah lahu wa li sam'ihi ila yaumil qiyamah. Kata Nabi, kalau ulama atau guru sedang menyampaikan ilmu di majlisnya, menyampaikan ilmu, lalu nggak ada canda, nggak ada yang main-main, semua dengerin, nggak ada yang bercanda, nggak ada yang walaupun main HP ya. Khalaqallahu min kulli, Allah menciptakan dari setiap kalimat yang keluar dari mulutnya itu, Allah ciptakan menjadi malaikat, yang malaikat ini terus istighfar untuk yang ngomong sama yang mendengarkan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi malam ini berapa yang keluar dari mulutnya guru gitu ya. Kalau yang keluar 1000 kata, ada 1000 kata yang keluar ya, nggak ada yang bercanda, nggak ada apa. Setiap kata yang keluar Allah ciptakan menjadi
Malaikat ini terus istighfar. Ya Allah, ampuni dia yang ngomong, ampuni yang dengerin, ampuni yang ngomong, ampuni yang dengerin. Terus itu sampai hari kiamat. Syaratnya tidak ada yang bercanda, ya. Fa'idan sorofu in sorofu maghfurun lahum. Dan ketika ini bubar pengajian, ya tadi kan ada kiainya atau gurunya nyampein, yang lain dengerin, ya. Di samping kata-katanya nanti berubah menjadi malaikat yang istighfar sampai hari kiamat. Dan kalau ini nanti bubar, in sorofu maghfurun lahum, dia bubar dengan dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini masih manfaatnya orang duduk di majelis ilmu. Ya, tiap hari kita berdosa. Ini cuma seminggu sekali itu hapus, masih nggak mau. Takut keburu Israel datang nanti belum kehapus. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ilal wajhil alim nadratan fa fariha biha khalaqallahu min tilkan nadrah malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Ini hampir sama dengan atas, ya. Kata Nabi bersabda, barang siapa melihat wajah orang alim fafariha, lalu dia senang melihat wajah ulama, terus dia senang lihat wajahnya itu, Allah ciptakan dari pandangan itu satu malaikat yang akan istighfar sampai hari kiamat. Kayak tadi, kalau tadi kan perkataan yang keluar jadi malaikat, ini pandangan itu lalu diciptakan menjelma, ya, jadi malaikat. Yang malaikat istighfar, membaca istighfar, memintakan ampun, ya, tidak berhenti sampai hari kiamat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, man akrama aliman faqad akramani. Barang siapa memuliakan orang alim, barang siapa memuliakan ulama, maka berarti dia memuliakan saya. Kenapa? Li annahu habibi, karena ulama itu kekasih saya. Jadi kata Nabi, barang siapa memuliakan ulama berarti memuliakan aku. Kenapa? Karena ulama itu kekasihku. Ya. Wa man akramani, dan barang siapa memuliakan aku, faqad akramallah, maka dia telah memuliakan Allah. Kenapa? Li anni habibuhu, karena saya kekasih Allah. Jadi kata Nabi, memuliakan ulama berarti memuliakan aku, karena ulama kekasihku. Dan orang yang memuliakan aku berarti memuliakan Allah. Kenapa? Saya kekasih. Artinya apa? Kalau orang memuliakan kekasihnya Allah berarti memuliakan Allah, gitu ya. Wa man akramallaha fa ma'wahul jannah. Barang siapa memuliakan Allah maka tempatnya surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Muliakanlah ulama karena sungguh ulama itu pewaris para nabi. Faman akramahum faqad akramallaha wa rasulah. Barang siapa memuliakan ulama maka berarti dia memuliakan Allah dan Rasulnya. Jadi ulama itu pewaris nabi. Artinya apa? Kalau kita ditanya siapa nabinya sekarang, ya nabinya sekarang itu ya ulama. Seolah-olah ulama itu nabinya sekarang, karena pewarisnya ulama. Nabi adalah ulama. Cuma aneh, di luar sana ada orang yang tidak lagi mau pakai ulama. Katanya ribet pakai ulama, katanya. Udah kita langsung kembali ke Quran dan hadis, katanya. Dia mau kembali ke Quran hadis. Kita tanya, hadis mana yang kamu pakai? Gitu kan? Bukhari. Lah Bukhari kan ulama. Jangan lo pakai. Kalau mau lo tanya langsung ke Nabi. Iya kan? Katanya nggak mau pakai ulama, tapi yang dipakai hadis yang disusun oleh itu nggak konsisten. Kalau mau nggak pakai ulama, jangan pakai hadis Bukhari, Muslim, jangan. Langsung aja hadisnya nanya ke Nabi sana. Karena ketika dia masih pakai hadis Bukhari, pakai Muslim, ya berarti nggak mungkin lepas dari ulama. Quran, kita tahu itu Quran karena dikasih tahu oleh ulama. Guru kita ngasih tahu ini Quran, baca, belajar, kan gitu. Kalau guru kita nggak ngasih tahu itu Quran, nggak ada yang tahu. Dan yang ngasih itu ulama, ya. Makanya tidak mungkin kita belajar agama tidak melalui ulama. Bagi hati-hati. Saya pernah ada orang sholat waktu sujud tuh kayak delosor gitu loh. Jadi ke depan banget gitu.
Jadi yang depan kesundul pala, yang di belakang kena kaki. Ternyata dia belajar sendiri. Ada hadis memang. Ada namanya perintahnya tatwilus sujud. Tatwil dengan kata tola. Tola memang artinya panjang. Jadi salah satu yang diperintahkan, disunahkan dalam sholat itu tatwilus sujud, memanjangkan sujud. Akhirnya kayak tadi sujudnya, mana hadisnya? Ternyata hadis itu. Dia baca hadis, ada terjemahnya, diperhatikan. Berarti orang-orang salah semua selama ini sholatnya katanya. Kata Nabi suruh manjangin. Padahal mana manjangin di sini apa? Sujud yang lama, bukan badannya yang dipanjangin. Itu namanya bukan manjangin sujud, manjangin badan. Gitu. Ya benar. Sampai yang di depan itu pantatnya kesundul sama dia. Yang di belakang kena kaki. Kenapa dia delosor? Bahasa Jawa delosor. Itu akibat dari belajar nggak pakai guru, nggak pakai ulama. Diingatkan, ngeyel, mas itu salah. Dia ngotot, lihat komus, tola itu kan panjang katanya, memanjangkan, gitu kan. Ya kalau panjang sujud artinya lama. Kalau itu bukan tatilus, kamu bukan memanjangkan sujud, kamu memanjangkan badan itu, nggak ada dalilnya, gitu. Ya itu kadang-kadang udah salah tapi nggak mau. Itu watak mereka itu begitu, ya. Ini biar kita nggak salah memahami. Ya, kayak apalagi nanti masalah akidah itu kalau salah paham bisa jadi jatuh musyrik sama murtad, ya. Seperti banyak orang yang mengatakan Allah ada di langit. Kalau Allah ada di langit, kalau yang dimaksud Allah di langit, Allah bersemayam di langit, itu nanti bertentangan dengan ayat lain. Ayat lain apa? Innallaha ma'as sabirin. Apa artinya? Allah bersama orang sabarnya di langit apa di bumi? Ya? Di bumi kan? Satu. Ada hadis qudsi. Ada hadis. Allah itu sepertiga malam terakhir. Allah itu turun ke bumi. Gitu kan? Kata mereka, ya Allah turun, gitu kan. Nanti naiknya lagi kalau sudah menjelang subuh. Lah sekarang Allah turun ke bumi, gitu kan. Pas menjelang subuh, tapi soalnya masih baru subuh, baru sepertiga malam kan. Indonesia mungkin subuh udah mau masuk, gitu kan. Tapi yang yang bagian barat kan masih lama. Taruh di sini Indonesia sekarang udah mau subuh. Mekah 4 jam lagi. Allah pindah ke Mekah berarti Allah ngalahin aja dong. Dari Indonesia, mungkin dari Jakarta pindah ke Aceh pindah ke sebelah baratnya lagi, barat lagi. Muter aja Allah berarti. Padahal hadisnya kan Allah itu turun waktu malam 3/3 dan nanti ketika udah mau subuh naik. Maksudnya kalau kata dia Allah tuh ada wujudnya, naik turun, ini terus menjawab tadi bagaimana? Kan subuh di sana-sana kan nggak pernah, atau malam selalu ada gitu. Sekarang sepertiga malam di sini, terpindah sepertiga malam sono. Kapan naiknya? Artinya apa? Yang mengatakan bahwa Allah tinggal di langit itu salah. Mananya apa? Ar-Rahman alal arsy istawa, artinya apa? Bukan Allah bersemayam di aras, tapi Allah menguasai aras, ya. Bukan duduk gitu, ya. Jadi Allah menguasai aras. Kalau dikatakan duduk berarti Allah seperti manusia, Allah seperti makhluk, padahal Allah mukhalifun atau mukhalafatul. Itu sifat Allah itu berbeda, gitu loh. Jadi nggak bisa. Jadi Allah ada di mana? Jawabnya Allah nggak ada di mana-mana. Ada yang nanya, tapi Ustadz kenapa kalau doa ngadepnya ke atas, gitu kan? Karena arah yang paling mulia, atas itu simbol dari kemuliaan, gitu loh. Maka kalau kita mau berdoa kepada Allah yang maha mulia, kita cukup memakai simbol kemuliaan itu ke atas, gitu loh. Ya, sama juga kita sholat ngadep Ka'bah, apa berarti Allah ada dalam Ka'bah? Enggak kan? Jadi gimana? Bahwa Allah bukan di atas, kita menghadap atas itu cuma simbol kemuliaan, ya. Jangan salah. Itu dulu mungkin mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan, ya, kita ingat tadi pelajaran itu betapa mahalnya duduk di majelis ini. Dan ingat
hanya orang-orang pilihan yang dipilih Allah yang akan terus duduk di majelis taklim. Harusnya kalau kita nggak ngaji, kita sedih kenapa kita nggak dipilih Allah untuk. Hadisnya jelas, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Ya, seseorang yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, maka Allah akan letakkan orang itu terus mau belajar agama. Jadi kalau orang yang nggak belajar agama, barangkali memang Allah tidak ingin mereka baik gitu loh, ya. Yang Allah kehendaki ingin jadi baik, pasti Allah taruh di pengajian, belajar. Makanya saya katakan orang yang duduk di sini ini orang-orang pilihan Allah Subhanahu, dan mudah-mudahan ke depan Allah akan terus memilih kita. Jangan sampai kita waktunya ngaji, teman kita dipilih duduk di sini, tapi oleh Allah kita dipilih untuk duduk di tempat lain. Ya, rugi. Pahalanya tadi jelas, duduknya saja pahalanya besarnya lebih besar dibanding memerdekakan 1000 budak. Melihat wajah orang alim pahalanya lebih bagus dibanding sedekah 1000 kuda. Salamnya, kalau kita salam, kalau mau baca salam, gitu kan, itu pahalanya lebih bagus dibandingkan ibadah 1000 tahun. Belum lagi satu langkah 100 kalimat yang keluar, satu kebaikan yang kita dengar, yang macam-macam. Belum lagi hadis Nabi, 2 orang muslim yang bertemu saling bersalaman, itu oleh Allah diampuni dosanya sebelum keduanya berpisah. Ya, kita kalau kita sama teman pengen dosa kita sama-sama dihapus, ya asal ketemu salaman. Nah sekarang gimana, ini ada pandemi, ya salaman pandemi misalnya pakai nonjok, ya udah itu salamannya memang begitu, gitu lah ya. Salamannya ya nggak apa-apa, itu salaman waktu. Kalau kondisi normal salaman ya jabatan tangan. Sekarang nggak, misalnya dilarang nggak boleh salaman, ya begini, ya. Atau mungkin jari sama jari ujungnya dong ketemu, ya itu udah salaman namanya. Dan kalau itu dilakukan oleh 2 orang yang beriman, dosanya diampuni sebelum keduanya berpisah. Jadi tadi yang di sini saling bersalaman, dosanya diampuni Allah sebelum kita pulang. Artinya apa? Seandainya mati di sini udah diampuni dosanya gitu loh, ya. Tapi jangan mati di sini ngerepotin Pak Hidayat. Mungkin ada pertanyaan seperti biasa, silakan. Boleh berkaitan dengan materi, di luar materi boleh. Ya udah, kalau tidak ada disimpan dulu, mungkin nanti pertemuan yang akan datang boleh ditanyakan. Yang bagus gini, kalau mau nambah ilmu, setiap kita di jalan di mana ngeliat yang aneh kan punya HP tuh, manfaatin buat nulis, kan ada buat nyatet tuh. Jawabannya kalau dia catat juga di situ, gitu loh. Kalau sering begitu, nanti suatu saat kalau udah banyak boleh jawaban dari saya, tulis dari saya. Kamu tulis nanti bapak buku harian misalnya, catatan harian dicetak, laku itu jadi duit nanti. Tapi harus telaten, rajin lihat apa yang ini harus saya tanyakan nih, tulis. Kadang-kadang ntar saya tanyakan ustadzah, begitu sampai sini, iya ya apa ya waktu itu, apa ya. Jangankan yang dulu kemarin, orang yang tadi disampaikan di sini aja ntar sampai rumah lupa. Ya, makanya itu. Kalau ada orang pelupa, tandanya banyak dosa. Iya benar. Itu Imam Syafi'i itu pernah mengadu pada gurunya, syakautu ila waqi'in su'ahifli fa'arsyadani ila tarkil. Jadi Imam Syafi'i pernah ngeluh sama gurunya, guru kok saya ngapalin lupa mulu katanya. Padahal Imam Syafi'i itu cerdas. Kata gurunya apa? Guruku nyuruh saya meninggalkan maksiat. Artinya orang yang sering maksiat maka hafalannya lemah. Ya, pengen cepat hafal, hafalannya nggak hilang, jauhi maksiat. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.